Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya, yang dimana pada pertemuan kali ini saya akan menyelesaikan tugas pembelajaran IPS. Tugasnya itu tentang pembuatan video pembelajaran IPS, yang dimana tema saya itu tentang bulan, bumi, dan matahari, dan materi saya itu tentang gerhana matahari. Nah, sebelum memasuki materi, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, baiklah. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Rinaldi dengan NIM 225911165, kelas PGMI 5E. Nah, sebelum memasuki materi inti, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman sekalian. Pernah nggak sih teman-teman sekalian ini mengalami atau pernah melihat proses terjadinya gerhana matahari secara langsung? Atau kapan sih gerhana matahari itu bisa dilihat? Pernah nggak kira-kira? Nah, bagi yang belum pernah, mungkin dari sedikit penjelasan dari saya bisa menjawab atau membayangkan proses terjadinya gerhana matahari. Nah, gerhana matahari, baiklah, langsung saja kita masuki materi. Jadi, gerhana matahari ini terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Nah, gerhana matahari ini terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis yang lurus. Nah, kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, kedudukan tersebutlah yang menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, bisa kita lihat, dan saya akan memberi contoh gerhana matahari. Itu contohnya ada di sebelah kanan atas saya. Itu contoh gerhana matahari. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Itu ada bumi, bulan, dan matahari. Nah, matahari, bumi, bulan itu berada pada satu garis yang lurus, yang menyebabkan itulah yang menyebabkan gerhana matahari, yang dimana bumi, bulan, dan matahari itu berada pada satu garis yang lurus. Nah, pada saat terjadinya gerhana matahari ini, cahaya matahari yang pertamanya menyinari bumi terang menerang akan berlangsung menjadi gelap. Nah, saat terjadinya gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Dan coba perhatikan perhatikan lagi sama-sama, itu matahari, bumi, bulan. Matahari lebih besar daripada bumi, bumi lebih besar daripada matahari. Nah, sebab hal ini menyebabkan bulan lebih kecil daripada bumi, menyebabkan hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Nah, di sini gerhana matahari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu gerhana matahari total, gambarnya nanti saya siapkan di atas. Yang kedua gerhana matahari sebagian, gambarnya ada, dan gerhana matahari cincin, gambarnya nanti saya siapkan di atas. Nah, yang pertama itu gerhana matahari total. Bisa kita lihat sama-sama di gambar tersebut. Gerhana matahari total ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Nah, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian bisa kita lihat lagi, pindah ke gambar gerhana matahari sebagian. Nah, bisa kita lihat gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Nah, adapun gerhana matahari cincin, bisa dilihat gambarnya. Nah, gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayangan inti. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Baiklah, dari penjelasan sedikit tadi, apakah kalian sudah paham tentang gerhana matahari? Kalau sudah paham, baiklah, langsung saja kita lanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tadi kan saya ada bilang tuh umbra bulan, perumbra bulan, dan inti-inti bayang. Nah, tahu nggak sih apa itu umbra bulan? Apa itu perumbra bulan, dan apa itu inti-inti bayang? Nah, jadi umbra bulan adalah bagian terdalam dan tergelap dari bayangan bulan.
Nah, ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar dalam gerhana matahari, umbra bulan jatuh di bumi dan menyebabkan gerhana matahari total. Nah, di luar umbra bulan terdapat penumbra yang merupakan bayangan sebagian bulan. Nah, penumbra bulan adalah area di sekitar umbra bulan, di mana matahari sebagian terhalang oleh bulan. Nah, ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar dalam gerhana matahari, penumbra bulan jatuh di bumi dan menyebabkan gerhana matahari sebagian. Nah, di area penumbra, matahari tampak seperti cakram yang sebagian terang. Nah, dan yang ketiga itu ada bayang-bayang inti. Nah, biasanya merajuk pada umbra yang merupakan bagian terdalam dan tergelap dari bayangan. Jadi bayang-bayang inti itu tuh bagian yang paling tergelap dari bagian tergelap dari bumi gitu. Begitu. Nah, lanjut kita memasuki akibat terjadinya gerhana matahari. Jadi, akibat terjadinya gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini dapat menyebabkan penurunan suhu dan kegelapan sementara. Nah, lebih detailnya itu penurunan suhu. Nah, gerhana matahari total menyebabkan penurunan suhu yang signifikan. Nah, karena cahaya yang seharusnya masuk ke bumi itu terhalang. Cahaya matahari yang masuk ke bumi itu terhalang. Dan yang kedua itu ada kegelapan sementara. Saat bulan menutupi matahari, nah, terjadi kegelapan sementara yang di area yang mengalami gerhana matahari total. Nah, efek lainnya itu akibatnya itu gerhana matahari juga dapat mempengaruhi perilaku hewan dan tumbuhan serta dapat menyebabkan gangguan pada sistem komunikasi. Nah, coba kita pikirkan kalau gerhana matahari itu terjadi dalam 1 tahun, mungkin bumi ini bumi dan isinya ini perlahan akan punah dikarenakan kita tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, sampai sini sudah mengerti belum atau sudah terbayangkan gimana sih gerhana matahari itu terjadi, prosesnya itu? Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian belum bisa membayangkan, nah coba teman-teman kalian bentuklah 5 orang dan setiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Nah, ini kita akan membuat percobaan gerhana matahari. Nah, yang pertama itu tolong teman-teman sekalian itu siapkan bahan senter, bola plastik ukuran kecil atau bola tenis, bola plastik ukuran besar atau kalau ada globe pakai aja globe. Nah, senter itu untuk model matahari, sedangkan bola kecil atau bola tenis tadi adalah model bulannya. Nah, sedangkan bola plastik ukuran besar atau globe tadi adalah model bumi. Nah, langkah-langkahnya itu tadi kan sudah saya perintahkan untuk mencari 5 orang 5 orang dalam satu kelompok itu tersebut kan. Nah, bagilah setiap orang tersebut memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, seperti misalnya si A yang memegang senter, nah, dan B memegang bola plastik kecil, dan yang C memegang bola plastik besar, dan yang D itu orang yang memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus. Dan yang terakhir itu orang yang mengamati dan mencatat. Nah, kalau sudah siap, coba kalian nyalakan senter dan amati apa yang akan terjadi. Nah, nanti akan saya berikan contoh gambar yang menunjukkan kerjasama kelompok itu. Nanti akan saya tunjukkan contoh gambarnya. Nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah. Diusahakan mencobanya dalam keadaan ruangan yang agak gelap dan ruangan yang agak terang, agar bisa terlihat dengan jelas cahaya senter itu menutupi bumi. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing atau dengan teman-teman di manapun. Yang penting itu tidak mengganggu aktivitas orang lain.
Nah, nah itu saya sudah memunculkan contoh gambarnya. Nah, coba kalian perhatikan. Perhatikan posisi bulan. Apakah menurut teman-teman sekalian bulan menerima cahaya dari matahari dan apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Nah, kalau mau tahu jawabannya nanti setelah kalian mencoba atau memperhatikannya di rumah, nanti akan terjawab sendiri bagaimana jawabannya tersebut. Akan lebih mudah kalau kita memperhatikan langsung. Jadi bisa tahu dengan dengan melihat secara langsung. Kalau kita nunggu gerhana matahari lagi kan kita nggak tahu tuh kapan gerhana matahari itu bisa terjadi lagi. Yang kalau nggak salah dulu pernah ada pada tahun 2000 berapa dulu ya, 2017 atau 2018 kalau nggak salah, dulu pernah terjadi gerhana matahari. Nah, misalnya teman-teman sekalian tidak memiliki memiliki teman kelompok, teman-teman bisa membuat simulasi gerhana matahari itu secara sendiri. Nah, contoh yang perlu teman-teman siapkan itu alat dan bahannya itu senter, bola, globe atau bola besar, bola tenis atau dudukan bola. Nah, langkah-langkah kegiatannya itu yang pertama itu coba teman-teman letakkan globe atau bola besar di atas meja. Nah, kedua, oh iya, lupa satu lagi, siapkan tali untuk mengikat bola tenis dengan tali. Kemudian bola tenis itu digantungkan pada dudukan bola. Nah, yang ketiga itu letakkan bola tenis di depan globe atau bola besar tadi kan. Nah, setelah itu nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus. Dan cobalah teman-teman sekalian setelah proses simulasi itu terjadi, coba kalian amati dan catatlah apa yang kamu lihat dan apa yang kalian dapatkan. Nah, untuk contoh gambarnya itu ada di samping kanan atas ini. Sini saya berikan, ini contoh gambarnya. Untuk kalau misalkan belum paham, boleh coba untuk bertanya kembali kepada saya. Atau bertanyanya melewati komentar bisa, boleh bisa, nanti akan usahakan saya jawab. Nah, nanti teman-teman bisa menanyanya lewat kolom komentar. Nanti akan saya menanya soal proses gerhana matahari, atau bisa menanyakan tentang bagaimana simulasi proses pembuatan gerhana matahari itu dengan teman-teman, atau menanyakan tentang proses terjadinya gerhana matahari total, sebagian, dan lain-lain. Bisa nanti teman-teman tanyakan lewat komentar. Nanti saya usahakan saya akan menjawabnya satu persatu. Nah, oh ya, baiklah kita lanjut. Sebelum saya menutup video dan mengakhiri video ini, saya akan memberikan pesan penting. Nah, misalnya kalian nanti ada gerhana matahari, janganlah kalian menatap langsung ke arah matahari. Bahkan selama gerhana tersebut berlangsung. Karena hal tersebut sangat berbahaya. Dapat menyebabkan kerusakan mata yang serius dan permanen. Ini disebabkan karena alasannya yang pertama itu ada intensitas cahaya. Nah, yaitu matahari memancarkan cahaya dan radiasi yang sangat kuat bahkan selama gerhana. Nah, yang kedua itu bisa kerusakan retina. Nah, cahaya ini dapat merusak retina, bagian mata yang peka terhadap cahaya dan bertanggung jawab untuk penglihatan. Yang ketiga itu kerusakan permanen. Nah, kerusakan retina dapat menyebabkan penglihatan kabur, bintik, buta, atau bahkan kebutaan yang permanen. Nah, agar kalian aman melihat gerhana matahari, bisa menggunakan kacamata gerhana matahari khusus yang telah teruji dan bersertifikat. Nah, yang kedua itu bisa kalian juga gunakan kacamata hitam, bisa kacamata film negatif atau filter lainnya. Dan amati gerhana bisa amati gerhana melalui proyeksi, seperti dengan menggunakan teleskop atau teropong. Nah, menonton gerhana matahari dengan aman memungkinkan Anda untuk mengamati fenomena menakjubkan tanpa resiko atau kerusakan mata.
Jadi itulah penjelasan sedikit saya tentang gerhana matahari. Jadi kesimpulan gerhana matahari. Jadi kesimpulannya, gerhana matahari itu terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang lurus yang menyebabkan cahaya matahari terhalang oleh bulan. Dan itu gerhana matahari dibagi menjadi 3. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Jadi itulah penjelasan materi tentang proses terjadinya gerhana matahari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman jika kurang paham nanti bisa ditanyakan lewat komentar. Insya Allah akan saya jawab. Dan kepada teman-teman mohon maaf apabila tadi perkataan saya atau penjelasan saya berbelit-belit. Kalau misalnya kurang paham, nanti bisa kita diskusi di kolom komentar kalau ada kesempatan waktu. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.